Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring bahasa Indonesia kali ini. Ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kalian telah mempelajari tentang materi tentang cerita rakyat. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita hikayat. Sebelumnya kita lakukan presensi terlebih dahulu melalui Google Form. Untuk mempelajari hikayat ini nanti kita akan melakukan diskusi dengan kelompok kecil. Sebagai materi diskusi dan materi pembelajaran hikayat kali ini nanti silahkan dibuka di link yang sudah tertera di layar monitor. Di dalam diskusi nanti kita akan buat secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, jadi nanti di kelas kita kali ini akan ada 6 kelompok. Oke, untuk melakukan diskusi tentang unsur-unsur hikayat, kalian bisa membuat kelompok kecil baik melalui voice note ataupun video call. Dan nanti setelah diskusi selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil itu yang diwakili oleh salah seorang dari anggota kelompok masing-masing. Oke, setelah kalian melakukan diskusi, tiba saatnya untuk melakukan presentasi yang diwakili oleh tiap-tiap kelompok. Silakan, mungkin di antara beberapa kelompok itu ada 6 kelompok sudah siap untuk melakukan presentasi. Coba silakan. Oh iya, kelompok 1 silakan. Tentang karakteristik hikayat. Coba dari hasil diskusinya tadi untuk disampaikan di sini. Oh ya, bagus sekali. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain untuk menanggapi atau mungkin menambahkan. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk menambahi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan kelompok lain. Ini kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Untuk presentasi tentang karakteristik hikayat sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok selanjutnya dan juga tentang materi berikutnya, yaitu tentang unsur intrinsik dalam hikayat. Silakan, tadi sudah didiskusikan oleh beberapa kelompok ya. Sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur-unsur intrinsik dalam hikayat. Silakan kelompok yang sudah siap boleh menyampaikan di sini. Ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 boleh menyampaikan hasil diskusinya tentang unsur-unsur intrinsik hikayat. Ya, bagus sekali. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang unsur intrinsik dalam hikayat. Mungkin kelompok lainnya yang belum menyampaikan hasil diskusinya untuk menambahkan ataupun menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang terakhir ya. Kelompok terakhir belum menyampaikan hasil diskusinya, itu kelompok 6. Silakan untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 dan 5 tentang unsur intrinsik hikayat. Silakan yang mewakili.
Ya, kita berikan kelas untuk semua kelompok dengan memberikan dari kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, demikian tadi apa yang sudah disampaikan dari hasil diskusi tentang yang pertama tentang karakteristik hikayat, dan yang kedua adalah unsur-unsur intrinsik hikayat. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah saling mengerti. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan apa yang sudah didiskusikan mengenai karakteristik hikayat dan unsur intrinsik hikayat. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Jadi di antara beberapa kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya bahwa di dalam hikayat itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik cerita yang lain. Ya, hikayat adalah cerita Melayu klasik sehingga memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu yang pertama apa tadi? Menggunakan bahasa Melayu klasik, Melayu lama. Dan yang kedua, ada kesaktian pada tokohnya. Yang ketiga, ada cerita yang bersifat tidak logis. Yang keempat, bersifat anonim karena tidak disebutkan nama pengarangnya. Yang kelima, bersifat istana sentris. Yang keenam, menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Kemudian untuk unsur intrinsiknya sama dengan cerita yang lain, bahwa hikayat itu juga memiliki unsur intrinsik, yaitu berupa tema, kemudian tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan amanat. Nah, jadi sama ya, untuk unsur intrinsik itu sama dengan cerita-cerita yang lain. Oke, kalian semua sudah paham, mengerti, dan bisa menganalisis tentang unsur intrinsik hikayat dan juga karakteristik hikayat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada tugas untuk kalian yang nanti bisa kalian unduh atau kalian lihat di Google Classroom dengan kode yang sudah dikirim di WA Group. Dan nanti setelah selesai kalian bisa mengirimkan kembali di Google Classroom. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu melakukan presentasi tentang tugas yang ada di Google Classroom, yaitu menganalisis unsur intrinsik hikayat indera bangsa. Dan nanti secara individu di pertemuan yang akan datang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, saya kira cukup pertemuan kita kali ini, mempelajari tentang karakteristik hikayat dan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam hikayat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk keberhasilan bagi kalian mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Saya akhiri sekian. Selamat pagi. Pesan saya tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.